Yo, konnichiwa minasan. Balik lagi bersamaku Ganbaro Official des. Oke, di video kali itu aku bakal bahas lagi seputar Tokutei Gino ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk teman-teman dengan visa Tokutei Gino yang mana sudah bekerja di Jepang gitu. Jadi pasti teman-teman tahulah apa kelebihan visa Tokutei Gino ya kan? Yaitu yang dimana visa dengan keahlian khusus dan juga tidak terikat dengan kontrak kerja. Maksud tidak terikat dengan kontrak kerja di sini itu teman-teman bisa mengajukan untuk pindah ke perusahaan lain gitu. Walaupun kontrak di perusahaan ini apa ya? Walaupun kontrak di perusahaan lama itu belum selesai, tapi kita bisa pindah ke perusahaan lain. Tapi ingat, harus dengan alasan yang kuat dan alasan yang bisa diterima gitu. Karena kalau mau pindah ke perusahaan baru, pasti kita harus mencetsu lagi. Walaupun nggak pakai COE atau apa lagi kan. Tapi kan harus mencetsu lagi gitu. Ditanya-tanya, kenapa mau pindah? Emang di perusahaan lama itu gimana gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus kasih alasan yang kuat agar bisa diterima oleh perusahaan baru ini gitu. Ya mungkin di perusahaan teman-teman tuh mungkin ya bisa pakai alasan kayak gajinya kecil, ya kan. Ada yang gajinya itu per jam di bawah 1.000. Nah, kasih alasan kayak gitu. Terus lemburnya dikit banget gitu. Bahkan kadang nggak ada lembur gitu. Potongannya juga gede. Ataupun mungkin saya tinggalnya di pelosok, jauh mau kemana-mana, wah transportasi gitu. Bisa aja pakai alasan yang kuat gitu. Tapi harus benar-benar kuat yang bisa diterima gitu. Mungkin ya kayak gitulah. Rata-rata tuh kayak yang gajinya kecil di bawah 1.000, terus lemburnya dikit, ya kan? Mungkin lingkungannya kurang nyaman, bisa kayak gitu teman-teman gitu. Jadi kasih alasan yang kuat agar bisa keterima Mensetsu, agar bisa lolos interview gitu. Karena kenapa? Perusahaan baru juga perlu memastikan gitu. Kenapa kita mau pindah gitu. Padahal kontrak kita belum selesai sama perusahaan yang ini gitu. Mungkin kan dia mikirnya entah kita buat masalah ataupun memang perusahaan itu buruk atau gimana gitu. Jadi perusahaan baru itu juga perlu tahu alasan kita untuk pindah. Nah, di perusahaan lama kita kan harus bilang nih mau pindah. Mereka pasti nanya dong, kenapa mau pindah gitu. Kontrak kamu belum habis loh. Kenapa kamu pengen pindah gitu? Emang ada masalah apa gitu? Pastikan dia nanya. Nah, di sini juga kita harus ngasih alasan yang bisa diterima sama perusahaan lama gitu agar mereka mau melepaskan kita gitu. Walaupun itu hak kita bisa pindah, tapi kan seenggaknya harus kasih alasan lah yang bisa diterima lah. Jadi kayak ya keluar baik-baik gitu kan dari perusahaan lama gitu. Jadi kayak kasih aja alasan tuh saya dapat tawaran dari perusahaan lain gitu, yang dimana gajinya tuh lebih gede daripada di sini. Gajinya tuh di atas 1.000, bilang aja kayak gitu, mungkin 1.100, 1.200. Saya kan kerja untuk keluarga, saya tulang punggung keluarga gitu. Dan potongannya juga kecil, apartemennya juga murah di sana, di sini apartemennya mahal gitu. Bisa kasih kayak gitu. Saya harus ngirim ke Indonesia, jadi makanya saya pikir kalau saya teruskan di sini itu nggak akan cukup gitu. Makanya saya memutuskan untuk pindah ke perusahaan yang lain. Jelaskan tuh secara halus agar bisa diterima oleh mereka gitu. Ya kan teman-teman, dan lemburnya di sana juga banyak. Saya udah mensetsu bilang aja gitu, saya udah mensetsu dengan perusahaan baru dan saya sudah lolos. Nah, mereka pasti langsung mau nggak mau bakal ngelepas kita gitu, karena kita udah mensetsu di perusahaan baru, udah lolos keterima gitu. Pastikan kita keterima dulu sama perusahaan baru, baru kita ngomong ke perusahaan lama kalau kita mau pindah. Jangan ngomong dulu baru kita nyari perusahaan baru gitu. Intinya tuh cari perusahaan baru dulu, mensetsu sama perusahaan yang baru tadi. Pastikan kita udah keterima, udah lolos. Dan pastikan kita udah menentukan kapan kita mau masuk ke perusahaan baru. Karena nanti pas mensetsu itu ditanya sama perusahaan baru, kapan bisa masuk ke sini, kapan bisa datang. Nah, kita yang nentuin sama mereka. Sodang lah kan, ada yang namanya itu sodang, diskusi gitu. Kapan saya bagusnya datang ke sana gitu. Terus misalnya mereka udah nentukan tanggal sekian, bulan sekian, kamu udah bisa datang. Ya udah, kamu bilang ke perusahaan lama tanggal bulan segini, tanggal segini saya mau keluar gitu. Tapi ya ingat, jangan dadakan gitu. Kalian harus baca kontrak kerja, pasti ada tuh 1 bulan sebelum pindah perusahaan harus bilang. Misalnya kalian mau pindah bulan 8, ya kan, bulan 7 kalian harus bilang, bulan 7 awal gitu. Pokoknya 1 bulan sebelum pindah kalian udah harus bilang. Nah kayak gitu. Jadi nggak boleh dadakan. Kalau dadakan itu kita yang salah, karena ada kontrak kerja. Di kontrak kerja itu pasti tertulis 1 bulan atau 2 bulan lah sebelum pindah ke perusahaan baru tuh wajib ngomong dulu ke perusahaan lama gitu. Jadi ya kayak gitu sistemnya teman-teman.
nggak bisa langsung pindah, nggak bisa dadakan. Jangankan pindah perusahaan, mau libur aja kita harus bilang dari jauh hari gitu kan, kayak mau cuti harus bilang dari jauh hari gitu. Intinya tuh seperti itu sih untuk proses pindah Pisa Tokotegino ya, untuk proses pindah perusahaan Pisa Tokotegino gitu. Tapi di bidang yang sama ya, mungkin kalian punya banyak SSW. Kalau punya banyak SSW oke gitu. Dari SSW pengolahan makanan pengen pindah ke restoran itu oke kalau kalian punya 2 SSW. Tapi kalau kalian nggak punya satu ya berarti kalian harus pindah ke pengolahan makanan tetap. Nggak bisa kalian SSW restoran pindah ke pengolahan makanan gitu. Kalau SSW kalian cuma satu tuh nggak bisa. Oke teman-teman, jadi intinya itu simple aja sih. Cari perusahaan baru, mensetsu, lolos, tentukan kapan masuk ke perusahaan yang baru, baru beritahu ke perusahaan yang lama. Kasih alasan yang kuat yang bisa diterima sama mereka lah, seenggaknya. Dan ya minimal kalau mau pindah tuh ya 6 bulan dulu lah gitu, 6 bulan kerja atau 6 bulan lebih gitu. Jangan kayak baru 3 bulan kerja udah mau pindah, itu kayak gimana ya kesannya? Kayak seolah-olah kayak apa ya gimana gitu. Jangan kayak baru 3 bulan kerja tuh udah mau pindah ke perusahaan baru gitu. Ya minimal 6 bulan lah, 6 bulan atau 7 bulan gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman kalau mau pindah perusahaan. Kayak aku baru pindah perusahaan tuh. Di perusahaan yang ini tuh aku baru 2 minggu perusahaan yang baru, dan alhamdulillah aku nyaman di perusahaan yang baru ini. Kenapa aku pindah perusahaan? Ya aku juga belum habis kontrak. Kontrak aku tuh di sana tuh 3 tahun di perusahaan yang baru. Di perusahaan yang lama tuh kontrak aku 3 tahun, tapi aku baru 7 bulan kerja aku mengajukan untuk pindah ke perusahaan baru gitu. Karena memang ya alasannya tuh kuat gitu. Jadi di perusahaan baru itu tuh banyak banget peraturan. Nggak boleh bawa bekal, harus makan di kantin, dan itu dipotong gaji. Dari perusahaan ke rumah itu jauh, naik bus antar jemputnya itu 1 jam di jalan. Itu pasti udah gak enak banget kan. Ya namanya kalau capek pulang kerja pasti pengen langsung pulang, makan, istirahat. Tapi kita harus menempuh perjalanan dulu selama 1 jam gitu. Itu pulang pergi setiap hari tuh gak enak banget, aku pikir nggak praktis banget gitu. Aku udah lama untuk minta tuh pindah apartemen di dekat-dekat sama perusahaan, tapi udah beberapa bulan belum ditanggapin. Udahlah, aku pikir kan kayaknya emang nggak bisa lagi gitu. Terus juga gajinya kecil, lemburnya terus juga bisa dibilang gajinya tuh kecil lah, bisa dibilang lemburnya juga nggak ada sih, tapi paling banyak 1 jam doang sih kalau lembur. Itu udah hebat sih, kalau 1 jam lebih itu udah hebat lembur. Jadi rata-rata lembur tuh 1 jam, itu pun nggak setiap hari, jarang banget bisa lembur gitu. Jadi kayak nggak cukup lah gitu kan, aku pikir. Soalnya ya kayak kita kerja untuk keluarga gitu, untuk ngirim ke Indonesia, makanya pengennya tuh gajinya yang gede, lemburnya yang banyak. Ya realistis aja gitu, karena kan tujuan kesini cari uang, pasti kita pengen gaji yang banyak kan, pasti pengen yang lembur yang banyak gitu. Jadi aku cari perusahaan baru, aku mindset sama perusahaan baru, alhamdulillah lolos gitu kan. Terus aku kasih alasan yang kuat ke perusahaan lamaku, ya udah diskusi dan akhirnya urus berkas sama perusahaan baru, ya kan. Nanti kita kirimkan berkas-berkas kita sama mereka yang urus. Terus nanti perusahaan lama tuh mengeluarkan surat pemisahan gitu kan, bahwasanya kita tuh udah keluar dari perusahaan yang lama gitu. Pokoknya tuh kalau kalian pindah nanti tuh tenang aja, yang ngurus tuh perusahaan baru. Nanti tuh ada kumiyai, setiap perusahaan tuh punya kumiyai. Jadi yang nanganin masalah dokumen kita itu kumiyai. Kita hanya ngikutin apa yang dia minta aja. Kayak dia minta kirimkan ini, kita kirimkan gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir untuk pengurusan dokumen, karena itu kumiyai yang menguruskan dan kumiyai yang mengarahkan. Ya kan? Nah, kayak biaya transportasi itu tuh tergantung perusahaan. Ada yang ditanggung perusahaan baru, ada yang kita nanggung sendiri gitu. Jadi pas mensetsu kalian tanyain untuk biaya transportasi gimana, perusahaan yang bayarkah atau aku bayar sendiri gitu. Kadang tuh mereka yang jemput gitu, jemput di depan stasiun atau dijemput di bandara kalau jauh gitu kan, pasti kayak gitu. Itu kumiyai. Jadi setiap perusahaan itu ada kumiyainya sendiri. Kumiyai itu ya penanggung jawab pekerja gitu. Dia yang mencari pekerja, kayak penyalur lah bisa dibilang. Dia nyari orang untuk dimasukin ke perusahaan ini gitu. Dia itu bukan orang perusahaan, tapi dia itu bekerja sama dengan perusahaan gitu, kayak penyalur. Ya nggak jauh-jauh juga sama LPK kayak gitu. Kumiyai namanya. Jadi kalau udah di Jepang itu gampang mau cari job. Gimana cari jobnya itu kak? Ya kalian bisa tanya-tanya sama senpai kalian, kenal-kenalan kalian, atau grup kerja di Jepang. Pasti itu banyak orang
share lowongan gitu, dicari Tokutei Gino domisili Jepang gitu kan, wilayah Jepang, pengolahan makanan gaji segini, yang bisa pindah, yang bisa masuk bulan segini, pasti banyak kayak gitu. Kalau kalian dari Jepang pasti udah paham lah. Jadi untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang sebagai Pisa Tokutei Gino, ya kan, kalian jangan khawatir apabila di tempat kerja teman-teman nanti kurang nyaman, gajinya kecil, tidak ada lembur kan, lingkungannya kurang bagus, atau orang-orangnya pada nggak serak gitu, nggak baik gitu kan, kayak orang-orangnya itu nggak ramah, suka membuli atau apalah, kalian bisa ajukan untuk pindah perusahaan. Karena Pisa Tokutei Gino itu tidak terikat kontrak kerja teman-teman. Oke, sekali lagi aku bilang Pisa Tokutei Gino itu tidak terikat kontrak kerja. Kita bisa pindah ke perusahaan lain walaupun belum selesai kontrak dengan perusahaan yang lama. Jadi aku pikir kayak gitu aja sih untuk proses pindah perusahaan lama ke perusahaan lain Pisa Tokutei Gino teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pindah perusahaan pastikan kasih alasan yang kuat, alasan yang bisa diterima, sebagaimana kita masuk baik-baik, keluar juga harus baik-baik gitu, agar tidak meninggalkan nama buruk di perusahaan lama gitu. Kayak gitu teman-teman. Ja, mite kurete arigatou gozaimashita. Sugi no douga de mata imashou. Bye bye.